Para suster, para bruder, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, baik yang hadir dalam Ekaristi di gereja ini, maupun yang mengikuti secara live streaming. Hari ini kita bersama-sama memasuki masa Prapaskah, diawali dengan hari Rabu Abu. Masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk sungguh kembali merasakan rahmat dan kasih karunia Allah yang dianugerahkan dan dicurahkan kepada kita. Namun kasih karunia Allah itu kadangkala kita sia-siakan sehingga kita jatuh dalam dosa. Santo Paulus dalam bacaan kedua, surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, memberikan ajakan kepada kita semua atau meminta kepada kita semua, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mengapa kita minta supaya diri kita berdamai dengan Allah? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu berarti putusnya relasi antara manusia dengan Allah, maka Prapaskah menjadi kesempatan secara khusus bagi kita semua untuk menjalin, menyambung relasi itu, dan kita hendak merasakan damai yang bersumber dari Allah sendiri. Yang kedua, dalam surat yang sama, Santo Paulus mengajak kita semua supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita diajak kasih karunia Allah yang telah kita terima secara cuma-cuma itu secara nyata hadir dalam diri Yesus Kristus. Ia hadir datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dalam masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita menurut bacaan Injil untuk menjalankan 3 hal kewajiban orang beragama. Yang pertama, kita diajak untuk sedekah atau berderma. Yang kedua, kita diajak untuk berdoa. Dan yang ketiga, kita diajak untuk berpuasa. 3 hal yang mesti kita jalani sebagai kewajiban orang beragama. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari supaya diri kita ini dielu-elukan sebagai orang yang beragama. Tetapi kewajiban menjalankan 3 hal sebagai orang beragama itu sebagai wujud silih kita, sebagai orang-orang berdosa. Kita diajak untuk bersedekah, bahkan dikatakan apa yang diberikan tangan kanan jangan sampai diketahui oleh tangan kiri. Sedekah bukan sekedar supaya kita disubio-subio sebagai orang yang murah hati. Tidak, tetapi sedekah yang harus kita lakukan adalah bentuk pertobatan yang mesti kita bangun sehingga kita mempunyai hati dan kepedulian kepada orang-orang yang miskin. Kita diajak untuk berdoa, bukan supaya kita dinilai semuci suci, orang yang suci, tetapi kembali menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan untuk berdamai dengannya. Dan kita diajak untuk berpuasa sebagai wujud dari mati raga, ugahari, menjalankan puasa tanpa ada paksaan, menjalankan puasa untuk bermati raga. Lebih-lebih kita diajak untuk menjalankan puasa dari apa? Dari kekerasan hidup, mungkin dari perkataan-perkataan yang menyakitkan, seperti yang ditulis oleh nubuat Yoel dalam bacaan pertama hari ini. Semoga masa puasa menjadi kesempatan berahmat bagi kita semua untuk terus membangun pertobatan, sehingga kita berdamai dengan Tuhan dan kita kembali merasakan kasih karunia Allah yang telah kita terima ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.